wajahku di pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini di forum FGNP Bahasa Inggris Wilayah Selatan Kabupaten Solok. Saya bisa menampilkan aksi nyata budaya positif modul 1-4. Perkenalkan, nama saya Weda. Saya berasal dari SMP Negeri 25 Tumanti, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Solok, dengan PP Ibu Ivo Gana Rahayu dan Fasil Ibu Sriatun Jamalis MPD. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali kita langsung saja tentang aksi nyata budaya positif modul 1-4. Pertama kita lihat dulu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik oleh seluruh warga sekolah. Jadi intinya budaya positif itu merupakan kebiasaan yang baik yang dipraktekkan oleh semua warga sekolah. Nah, untuk budaya positif ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, segitiga restitusi. Yang kedua, paradigma baru. Yang ketiga, disiplin positif. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir, adanya keyakinan keras. Itu tentang budaya positif. Kita lihat pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu menunjukkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Barangkali ada hal yang perlu kita luruskan di sini, bahwa disiplin itu bukan hal yang sesuatu yang tidak nyaman, tetapi merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman. Jadi sesuatu itu benar-benar dilakukan tanpa ada ancaman atau sogokan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. 3, cinta dan kasih sayang. 4, kesenangan. Dan 5, kebahagiaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, motivasi perilaku manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini di forum FGNP Bahasa Inggris Wilayah Selatan Kabupaten Solok. Saya bisa menampilkan aksi nyata budaya positif modul 1-4. Perkenalkan, nama saya Weda. Saya berasal dari SMP Negeri 25 Tumanti, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Solok, dengan PP Ibu Ivo Gana Rahayu dan Fasil Ibu Sriatun Jamalis MPD. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali kita langsung saja tentang aksi nyata budaya positif modul 1-4. Pertama kita lihat dulu tentang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai
atau keyakinan universal yang diterapkan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik oleh seluruh warga sekolah. Jadi intinya budaya positif itu merupakan kebiasaan yang baik yang dipraktekkan oleh semua warga sekolah. Nah, untuk budaya positif ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, segitiga restitusi. Yang kedua, paradigma baru. Yang ketiga, disiplin positif. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Motivasi perilaku manusia. 6. Posisi kontrol restitusi. Kemudian yang terakhir, adanya keyakinan kelas. Itu tentang budaya positif. Kita lihat pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi menunjukkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Barangkali ada hal yang perlu kita luruskan di sini, bahwa disiplin itu bukan hal yang sesuatu yang tidak nyaman, tetapi merupakan sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman. Jadi sesuatu itu benar-benar dilakukan tanpa ada ancaman atau sogokan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebebasan. 3, cinta dan kasih sayang. 4, kesenangan. Dan 5, kebahagiaan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa motivasi manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar. Nanti ada 2, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Kita lihat di sini, Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, motivasi perilaku manusia ada di sini 3. 1. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ketidaknyamanan, jadi karena seseorang menghindari ketidaknyamanan sehingga dia termotivasi untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia mengharapkan reward, jika ada reward yang diharapkan maka dia akan termotivasi. Dan ini juga ada nanti efek negatifnya. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini kalau baik Bapak dan Ibu hebat semuanya, kita lihat lagi konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman. Hukuman
hukuman itu kalau kita lihat kan ada yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian merasa terpaksa atau memaksa murid, kemudian menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Itu kalau hukuman. Jadi banyak sekali efek hukuman itu. Kalau di sekolah untuk membudayakan budaya positif, kita mengusahakan mengurangi hukuman atau menghilangkan hukuman. Kemudian ada lagi penghargaan. Penghargaan walaupun menyenangkan, tapi ada kalanya ada juga efek negatifnya. Pertama, tidak efektif karena misalnya siswa kita suruh mengerjakan sesuatu, kalau dapat nanti dikasih reward. Jadi seandainya suatu saat tidak ada reward, maka itu juga tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan, ada sifat iri. Misalnya ada siswa kita 5 orang, 1 orang yang dapat reward, yang 4 itu akan merasa. Bapak dan guru hebat semuanya. Kita masuk pada poin selanjutnya, segitiga restitusi. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, siswa bisa belajar dari kesalahannya. Kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau kita menyelesaikan suatu kasus siswa atau murid kita tidak langsung menghakimi atau memarahi dengan suara yang menghardik, tetapi kita akan menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi, wajar, kamu berbuat salah. Kemudian mungkin dengan kalimat, tidak ada manusia yang sempurna. Berikutnya, Bapak atau Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Terus, mungkin dengan untuk menstabilkan identitas berikutnya, kita akan mengungkapkan Bapak dan Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak dan Ibu ingin solusi atau mencari permasalahan solusi ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tidak terlalu menyudutkan mereka, memvonis mereka dengan ungkapan yang salah kamu terus, tidak seperti itu. Tapi kita berusaha dulu menstabilkan identitasnya. Mungkin kalimat yang umum yang bisa mereka stabil itu, salah itu wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Berikut, validasi tindakan yang salah. Kita akan mengungkapkan validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Pasti ada alasan itu sehingga kamu melakukan hal tersebut. Atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Berikutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah berhasil melindungi sesuatu yang penting buat dirimu. Misalnya kita katakan membela diri itu wajar. Kalau misalnya ada anak yang berkelahi, membela diri itu wajar. Dan kamu harus melakukannya. Nah, kita lihat lagi, menanyakan keyakinan. Apa itu keyakinan kelas? Tadi juga sudah kita bahas dulu. Nilainya apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu mau menjadi orang seperti apa? Jadi kita lebih banyak meminta pendapat dari siswa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Baik, Ibu sebagai wali kelas di 82, hari ini akan kita sepakati keyakinan kelas kita yang akan kita laksanakan. Ada beberapa keyakinan kelas. Ibu inginnya suaranya dari kamu dulu, pendapat kamu. Apa contohnya keyakinan kelas? Tanggung jawab, ya ngerti, bertanggung jawab. Jadi, ya yang kedua, sabar. Pegang rasa. Ya, Dira, bagus, pegang rasa. Disiplin. Menghargai teman. Ya, disiplin, menghargai teman.
Ngapain sih kamu ini? Aku tahu kamu memang pintar. Terus kamu kaya gitu. Aku benci lihat kamu. Aku memang kaya. Emang apa masalahnya buat kamu? Kamu tahu gak harga jam aku ini berapa? Berapa? Kamu juga sanggup belinya. Karena itu puluhan juta. Percuma kalau kaya kalau tidak ada ini. Yang penting aku berkuasa di sini. Kamu emangnya punya apa di sini, ha? Ini apaan sih? Kamu Aulia, kamu Dea. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Ibu sebagai wali kelas kamu dapat laporan dari guru olahraga bahwa kalian bertingkah di lapangan. Benar Aulia? Kenapa Aulia? Nanti ada dan dia terlalu mempamerkan kekayaannya Bu. Dia bagaimana? Dia yang so pintar Bu, suka pamer. Suka pamer dengan kecerdasannya. Oke. Fitri sebagai teman bagaimana? Mereka sering bertemu ya walaupun di lapangan dan di kelas. Kalau ibu lihat permasalahan kalian itu sesuatu hal yang wajar. Mengapa kalian sampai berkelahi? Kalau menurut ibu, membela diri itu hal yang wajar dilakukan oleh Aulia. Itu karena dipukul atau ditarik-tarik oleh dia. Nah, dia juga harus bisa menahan emosi. Nah, sekarang ibu serahkan kepada kamu bagaimana solusinya. Aku akan mengubah seorang aku yang sok pintar, sok cantik, dan juga Bu. Dia bagaimana? Dia agak pamer kekayaan lagi ke Aulia. Nggak boleh lagi ya. Ibu lihat tadi punya jam mahal. Kamu wajar punya jam mahal, tapi nggak usah dipamerkan. Bagaimana Fitri? Kamu jangan begitu lain kali. Apakah masalah yang serupa ini akan terjadi di kelas kita untuk berikutnya? Apakah kalian bersedia untuk menyelesaikannya sendiri? Bersedia. Apa solusinya? Kami akan berteman Bu. Akan berteman, minta maaf, Fitri, dan selamat. Tapi ya Dea. Ideal, kalau ibu lihat absen ideal terlalu sering terlambat. Padahal kita masuk jam 7, kamu di sini jam 7.30 baru datang dan juga 7.45. Kenapa ideal sering terlambat? Nah? Sering terlambat bangun. Sering terlambat bangun, terus apa lagi? Tidak ada kendaraan. Tidak ada kendaraan. Ideal tahu kalau terlambat itu apa konsekuensinya? Ketinggalan pelajaran. Ya, kalau ketinggalan pelajaran berarti nanti nilainya rendah. Ya. Sekarang ibu tanya, apa kira-kira solusi ideal agar tidak terlambat lagi? Bangun lebih cepat. Bangun lebih cepat apa gimana? Terus sekolahnya diantarin sama orang tua. Apakah orang tua ideal bersedia mengantar ke sekolah? Ideal bisa berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi? Bisa. Sekarang bertanya, setelah ibu panggil ideal, bagaimana perasaan ideal? Senang. Kenapa senang? Nak? Senang karena ingin berubah, berjanji tidak akan terlambat lagi. Ya, ibu senang dengan ideal punya niat yang tulus untuk bangun lebih pagi, kemudian diantarkan oleh orang tua sehingga tidak terlambat lagi. Oke, selamat belajar.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi washabihi rasulillah. Amma ba'd. Pertama dan yang paling kita utamakan sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat rahmat beliaulah kita telah dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan dari rumah masing-masing menuju ke sekolah yang sangat kita cintai. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Solo, Kepala SMP Negeri 2 Lebak Gumanti. Yang saya hormati Bapak Wali Nagari Sungai Nanam, Sekretaris Negari. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah Komite SMP Negeri 2 Lebak Gumanti, Bapak dan Ibu Majelis Guru Siswa SMP Negeri 2 Lebak Gumanti, para orang tua dan wali murid kelas 9, serta teman-teman dan adik-adik dari kelas 7 dan kelas 8 SMP Negeri 2 Lebak Gumanti. Para hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili teman-teman saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka acara perpisahan ini. Selama bersekolah di sini, saya sangat bangga dan sangat berterima kasih kepada ibu bapak guru yang sudah mengajar kita. Bapak dan ibu guru yang sudah mengajar dengan baik, sangat sabar, tidak pernah pilih kasih dalam mendidik, dan tidak kenal lelah dalam membimbing kami. Berkat jerih payah bapak dan ibu guru, kami pun dapat lulus dari SMP ini. Mudah-mudahan semua guru yang mengajar di SMP Negeri Gumanti ini diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Kepada sahabatku semua, berat rasanya berpisah dengan kalian. Kita sudah bersama-sama selama 3 tahun. Saya juga mendoakan semoga teman-teman semua dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SMA, SMK, maupun lembaga pendidikan lainnya untuk dapat mencapai cita-cita yang kalian impikan sejak dulu. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih pada guru dan sukses selalu untuk teman-teman semua. Doa saya menyertai teman-teman semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan rahmat dan kesehatan sehingga kita pada hari ini kembali bersama-sama di sekolah yang kita cintai ini, SMP Negeri 2 Lebak Gumanti. Salawat beriring salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan kebahagiaan, pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Wali Nagari yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Nagari Sungai Nanam. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta dengan pengurus SMP Negeri 2 Lebak Gumanti. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Lebak Gumanti. Dan yang sangat kami muliakan para orang tua siswa yang pada hari ini adalah orang tua kelas 9. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha, perpustakaan, penjaga sekolah, dan keamanan sekolah. Seterusnya, yang kami sayangi dan sangat kami harapkan, para siswa kelas 9 yang sebentar lagi akan kita serahkan kepada orang tuanya kembali. Karena sudah menempuh pendidikan selama 3 tahun di sekolah kita. Yang kami hormati kakak-kakak alumni ya, yang setia melatih adik-adiknya di sini.
Kami sangat berterima kasih. Seterusnya siswa-siswi kami kelas 7 dan 8 SMP Negeri 2 Lembah Gumanti. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami mohon maaf. Dan yang pertama sekali kami mengucapkan selamat datang di sekolah kita SMP Negeri 2 Lembah Gumanti. Kami mohon maaf sekali, walaupun kami sudah men-set acara itu dengan sebaik mungkin, namun karena kondisi dari alam kita yang itu adalah merupakan anugerah, sehingga ada orang tua kami yang tempat duduknya di bawah itu kena basah oleh air karena hujan rahmat tadi pagi. Jadi untuk itu kami mohon maaf. Anak-anak kami kelas 9 yang kami harapkan dahulu 3 tahun yang lalu telapak-telapak kecilmu menempuh koridor sekolah kita, di mana wajah-wajah lugu itu ingin kami asuh. Ya, pergi ke daerah-daerah, lalu foto-foto di sana. Kami takut ya anak-anak kami ini nanti hendak sampai sekolahnya. Ya, kalau di sekolah dari jam 7 sampai jam 3, nah ini seperti yang biasanya. Itu bisa diawasi di sekolah. Dan kalau sudah kami serahkan kepada orang tua hari ini, maka sudah menjadi tanggung jawab daripada orang tua untuk keselamatan dan kelanjutan sekolah anak kita. Sedangkan untuk pengumuman lulus atau tidaknya itu akan diumumkan pada tanggal 10 Juni nanti. Jadi tanggal 10 Juni nanti kami juga akan mengundang orang tua bersama siswa. Ya, untuk apa gunanya itu? Ini ada yang dikhawatiri juga. Yang kelulusan itu ada 3. Ya, yang pertama adalah ketuntasan daripada proses pembelajaran itu, baik di kelas 7, 8, dan 9. Kemudian yang keduanya adalah kehadiran anak-anak kita. Ya, kalau kehadirannya itu sudah 90%, nah itu bisa lulus. Ya. Dan yang ketiganya adalah perilaku atau karakter dari anak-anak kita. Nah, ini 3 ini yang menjadi tolak ukur di dalam kelulusan anak-anak kita. Jadi kepada anak-anak ibu semuanya, besar harapan kami, untuk apa ijazah kalau kita tidak melanjutkan. Jadi nanti setelah proses ijazah itu selesai, kami akan beritahu lewat WA. Ya, kemudian datang ke sekolah, selip 3 jari, harus dengan berpakaian sekolah itu. Jadi kami tidak akan melayani kalau pakaian sekolahnya itu tidak dipakai. Jadi kami tidak mau dengan pakaian-pakaian lain, ya. Nah ini harapan kami dan untuk kamu laksanakan nanti. Kemudian kepada orang tua, kami sangat berharap sekali bagaimana kita bersama-sama memajukan pendidikan anak-anak kita. Jangan hanya sampai tingkat SMP saja. Kalau guru kita itu adalah orang tua kita kedua, orang tua pertama itu di rumah, maka tentu sama hormat dan sayang kita kepada orang-orang tua kita. Jadi mungkin itu saja, bisa terlalu lama karena acara kita pasti banyak lagi. Kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Kami mewakili Bapak dan Ibu guru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembuka kato dibuka, bismillah, kato dimulai. Saedaran singgalang jumarti, danau singkara jumaninjau. Jawe majawe dono di atas, jodono di bawah. Tinggi majulang si gunung talang, luha nantigo lare nandu. Dalam daulatan Minangkabau, diangke sambal, dianjong budi, disusun jari nasa bulan, diteguhkan kepala nasa satu. Tahu jam lutut nado, ampun baribu kali ampun di bawah tapak kaki, di bawah selo kabesaran. Nan ibarat beringin di tengah padang, batang gadang bakeh basanda, ureknya bakeh baselo, dahan rapak bakeh bagantuan, daun rimbun bakeh balinduan, tampe balinduan kapanasan, bakeh batatu kehujanan. Kakian sambah kami pulangkan, anau ketek di tepi bandang, kok pelaparan dah rudekan. Kami ketek jolong baraja, kok salah tolong tunjukkan. Kami SMPN Kuala Lembah Gumanti di bawah pimpinan Ibu Atma Winarni, muka Sri kami gadang banamu,
nak menjadikan SMP 2 Lembah Bumanti menjadi sekolah ternama di negari RI. Kok siang sampai wajah menuntut alimu pembangun nagari, pembayi kau dalam batin, pembagi budaya alam Minangkabau. Kami tertiangkan curito Nanjubida, putra putri SMPN 2 Lembah Bumanti, membawa curito rantai buah ratok demak tuo. Judulnya Tuanku Lareh Simawa. Era kadiri cerita kami ngaku sama ibarat orang manggulai, kota padeh di landonyo, kota asin di garanyo. Kok racik bawang kurang alih, tolong di sana disamporonokan. Sabab baalek bantu ketua kami ibarat bibit gede jolong balai manapi kata nah takwi dek gelombang, kata pitang takwi dek buayu. Kabeh tali. Wah, turun dah. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu semua, ambil kaki orang tua kalian, letakkan ke dalam baskom yang sudah berisi air. Anak-anakku semuanya, 15 tahun yang lalu kalian dilahirkan. Setelah 9 bulan kalian dikandung, dimandikan, dibersihkan kotoran kalian. Mereka tidak pernah jijik, mereka tidak pernah risih melihat kalian. Mungkin hari ini pertama bagi kalian mencuci kaki ayah, kaki ibu yang setiap hari berkewah sana kemari mencari nafkah untuk kalian. Pagi mereka lebih dulu bangun dari kalian. Ibu sibuk di dapur memasak, memikirkan perut anaknya yang akan diisi ketika mau menuntut ilmu. Nah, betapa besar kasih ibu pada kalian. Bisakah kalian dengan tulus menyayangi mereka, mencuci kakinya, kaki ibu? Entah kapan bisa terbalas jasanya. Kaki ayah yang curang menjadi nafkah untuk kalian, memenuhi kebutuhan kalian, biar anaknya bisa bahagia. Tapi apa? Malah kalian masih membentak, masih melawan ketika keinginan kalian tidak dipenuhi. Uang belanja yang kurang ketika mau sekolah, padahal mereka sudah sepenuh hati. Nah, ingatlah, orang tua kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Setiap hari mereka pagi-pagi sudah pergi ke ladang, sudah pergi ke pasar, bahkan matahari belum muncul. Semua untuk kalian, untuk kalian, untuk memenuhi apa yang kalian beli, apa yang akan kalian rasakan, apa yang kalian inginkan. Sekali ini kalian cuci kaki itu, katakan, pengen apa yang belum apa-apa. Tunjukkanlah bakti kalian. Sekarang ibu bapak kita masih ada. Ketika malam, cobalah kalian lihat, tanpa sengaja mereka terlewat di atas kursi. Pandangilah wajah mereka, wajah yang penuh kurang, kelelahan dari pagi sampai malam mencari sesuap nasi untuk kalian, untuk anak-anaknya, anak-anak yang diharapkan. Pernahkah kalian berpikir kalian tanpa sadar membentaknya? Betapa sedih hati orang tuamu. Kasih mereka tidak akan pernah hilang. Janganlah membentaknya, bantulah dia. Coba kalian